Halo, shalom semuanya. Koko seneng banget bisa ketemu lagi, ketemu kalian lagi pada hari Minggu ini. Kita akan dengar firman Tuhan. So, siapin hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kayak bersyukur Tuhan buat kesempatan pada pagi ini. Kayak mau mendengar firman-Mu, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami boleh mengingat, merenungkan, dan bertumbuh di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke guys, hari ini Koko akan bawa kita ke sebuah cerita. Cerita di zaman yang dahulu kala, sebelum kita ada hari ini. Ini sebuah cerita awal perjalanan seorang murid. Cerita perjalanan para murid Yesus. Jadi Koko akan banyak cerita hari ini tentang perjalanan para murid. Dari awal mula mereka bertemu dengan Tuhan Yesus sampai akhirnya mereka berpisah dengan Tuhan Yesus. Kenapa Koko ceritain ini? Karena ada value yang penting, value yang bagus untuk kita dengar melalui pemberitaan firman ini, melalui perjalanan murid Yesus, perjalanan para murid, the path of disciples. So, yang siap katakan amin? Amin ya? Oke, siap. So, jadi kalau kita ngeliat Alkitab teman-teman, para murid itu bertemu pertama kali itu di Danau Galilea. Pasti teman-teman pernah dengar lah ya, Danau Galilea. Kala itu para murid habis bekerja nelayan mungkin ya, dari malam sampai subuh begitu. Dan saat di pagi hari itu mereka bertemu dengan Yesus. Dan para murid ini tahu gak? Para murid ini adalah anak-anak muda ternyata. Jadi jangan dibayangkan kita tuh para murid Yesus tuh orang-orang tua. Enggak, sesungguhnya para murid Yesus ini adalah anak-anak muda yang kisaran usianya itu sekitar 15 sampai 20-an tahun lah. Jadi 15, 20-an gitu. Jadi ini benar-benar anak muda. Para murid Yesus itu adalah anak-anak muda. Makanya kalau kita mau bilang siapa youth pastor yang pertama di dunia, ya Tuhan Yesus sebenarnya. Ya nggak sih? Yesus yang menggembalai para murid ini. Yesus yang mengajak para murid ini, anak-anak muda ini untuk melayani bersama dia. Dan ini luar biasa banget. Jadi di saat itu, di tepi Danau Galilea, Tuhan Yesus menghampiri para murid. Yesus menghampiri mereka, dan waktu itu memang belum semua murid, belum 12 murid yang terkumpul di sana. Waktu itu yang nelayan itu adalah, di situ ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, dan ada Yohanes. Yesus menghampiri mereka dan Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku, follow me." Nah, ini sebuah kalimat yang sering kita dengar ya. Ini sebuah kalimat kalimat yang ngetren lah. Kalau Yesus bertemu dengan orang, pasti Yesus berkata, "Follow me." Ikutlah aku. Dan salah satu kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan waktu Yesus bertemu dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas di tepi Danau Galilea. Nah, setelah mereka mendengar kalimat ajakan Yesus untuk mengikut dirinya, melayani, para murid yang di situ langsung meninggalkan jala mereka. Ya, mereka langsung ninggalin jala mereka ninggalin pekerjaan mereka sebagai nelayan, dan mereka mengikuti Yesus. Nah, baru seiring berjalannya waktu, seiring perjalanan melayaninya Yesus, nah Yesus mulai tuh berkumpul satu persatu para muridnya. Sehingga ada berapa? Ada 12 murid. Jadi dalam perjalanan baru terkumpul 12 murid. Oke. Nah, para murid ini ingat, ini adalah anak-anak muda. Jadi samalah kayak kita, anak-anak muda. Seumur-umur inilah yang kita sedang nonton nih, seumur-umur kita itu, para murid Yesus. Jadi para murid ini ngikutin kemanapun Yesus pergi. Mereka tinggal bersama dengan Yesus. Ya, kalau kita kan biasanya kalau mungkin kita bisa tinggal bersama paling waktu retret aja, ya nggak sih? Itu pun waktu sebelum COVID. Nah, tapi ini para murid waktu zaman itu, belum ada COVID pastinya ya. Waktu itu mereka tinggal bersama dengan Yesus, mereka makan bersama Yesus, mereka berjalan bersama Yesus dari kota ke kota. Mereka benar-benar literally tinggal bersama Yesus. Bahkan dalam pelayanannya mereka tuh melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan.
Mereka mendengar perumpamaan-perumpamaan. Mereka mendengar khotbah-khotbah yang Yesus beritakan. Makanya mereka sering disebut sebagai saksi mata. Betul? Jadi para murid ini sering disebut sebagai saksi mata. Sebab mereka melihat secara langsung apa saja yang Yesus lakukan. Mereka mendengar secara langsung apa saja yang Yesus katakan. Wah, inilah yang makanya membuat mereka yakin sekali. Wah, ini benar-benar Yesus ini adalah Mesias yang kami tunggu-tunggu. Ini beneran Yesus nih Mesias. Karena mereka sudah melihat dengan langsung mujizat, mereka mendengar perumpamaan, khotbahnya yang luar biasa. Makanya mereka sangat semangat sekali melayani Yesus. Namun, waktu kita membaca scene ini, kita membaca cerita ini, waktu Koko juga membaca Alkitab, di cerita ini ada sesuatu yang janggal. Kalau memang para murid ini dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, mereka sudah melihat mujizat, mereka sudah mendengar perumpamaan-perumpamaan, khotbah-khotbah yang Yesus ajarkan, mereka melihat teladan Yesus. Yang janggalnya adalah begini, kalau mereka sudah melihat dan mereka rasanya semangat melayani dan percaya dengan Yesus, mengapa waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus diadili, waktu Yesus difitnah, para muridnya kemana? Para muridnya tidak ada. Mereka pada ngumpet. Bahkan waktu perjalanan Yesus memikul salib di Via Dolorosa menuju Golgota, mana para murid? Di manakah para murid? Ini suatu hal yang janggal ya, menurut saya, menurut Koko ya. Kenapa? Karena ya itu guru Anda gitu, itu rabi mereka semua, yang mereka sungguh percaya bahwa itu Mesias. Tapi mengapa mereka bersembunyi? Ini yang jadi pertanyaan loh. Ragukah mereka kepada Yesus? Nah, singkat cerita, akhirnya ya kita tahu bahwa Yesus akhirnya mati di kayu salib. Dan Yesus dikubur di sebuah kuburan yang baru gitu ya. Ya, dia adalah penempat pertama, Yesus adalah penempat pertama di kuburan tersebut. Lalu setelah 3 hari Yesus bangkit. Yesus bangkit dan dia menampakkan dirinya kepada siapa? Ada yang tahu cerita ini? Dia menampakkan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena. Teman-teman, kalau teman-teman ada waktu kosong gitu ya, Koko saranin sekali untuk kalian bisa nonton film The Chosen. Jadi Koko lupa website-nya, tapi cariin ada film judulnya The Chosen. Itu cerita tentang perjalanan para murid bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu memberkati sekali. Koko pun juga terberkati. Koko melihat sekali bagaimana para murid dan Yesus itu sangat manusiawi sekali di sana. Dan bagaimana mereka melayani dengan cara manusia. Pokoknya luar biasa lah. Kalau ada waktu, tonton. Itu pasti akan memberkati. Oke, jadi waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ya dong, waktu Maria Magdalena melihat Yesus, tentu dia kaget pasti. Rabi. Pasti dia kaget. Beneran bangkit. Dan Maria Magdalena dengan sukacita langsung lari. Langsung menghampiri para murid. Dan tentu Maria Magdalena berkata pada murid, aku melihat Tuhan gitu. Aku melihat Tuhan. Ya, kita bisa bayangin lah bagaimana para murid waktu itu. Ya gak sih? Pasti kaget dan sukacita juga. Beneran bangkit. Beneran nih kita bisa melihat Yesus nih. Nah, akhirnya pada malam harinya, jadi ini kan Maria Magdalena sudah kasih tahu nih. Nah, pada malam harinya pada ngumpul tuh para murid gitu ya. Yesus datang di situ. Shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Ya, para murid pasti kaget dan bersukacita. Pasti disambut. Guru, Rabi. Cuman memang waktu di scene itu ada satu murid yang gak hadir. Jadi di situ cuma ada 11 murid. Satu murid siapa? Satu Yudas sudah meninggal ya. Jadi mungkin ada 10 murid situ. Satu yang tidak hadir di situ adalah Thomas. Thomas ini adalah murid Yesus juga. Jadi Thomas nggak hadir saat Yesus datang di situ. Nah, jadi setelah para murid ini yang melihat Yesus, mereka percaya lalu Yesus pergi, nggak tercatat di Alkitab kemana Yesus pergi, tapi intinya Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Sesudah 8 hari kemudian baru Yesus nampil lagi. Nah, sebelum 8 hari itu, para murid pasti cerita dong ke Thomas. Cerita pasti, aku udah melihat loh Tuhan Yesus. Aku udah melihat guru itu benar-benar hidup. Thomas bilang, mana mungkin. Gak mungkin, aku gak akan percaya kalau aku gak lihat dengan mataku sendiri.
Kata Thomas begitu. Aku nggak akan percaya sampai aku bisa melihat dengan mataku, dan aku bisa taruh jariku di lubang tangannya, bahkan di lambungnya. Waduh, ini benar-benar Thomas tuh nggak percayaan memang orangnya. Kalau kalian nonton film The Chosen, wah itu kalian akan lihat lah, Thomas nih orang yang kritis memang, gitu ya. Oke, jadi setelah 8 hari, Yesus menghampiri lagi para muridnya, dan saat itu ada Thomas. Jadi ini full team nih. Ini full team ya. Jadi para murid ngumpul, termasuk ada Thomas juga, dan disitulah Thomas melihat, wah, beneran kah ini? Dan dia langsung taruh jarinya di lubang tangannya, dan lambung Yesus. Lalu Thomas percaya. Thomas langsung berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Wah, disitulah Thomas baru percaya, karena melihat. Lalu Yesus jawab kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, kalimat ini tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 29. Jadi waktu Thomas baru percaya setelah dia melihat, Yesus tuh ngomong, "Kamu percaya aku karena kamu udah ngelihat. Tapi berbahagialah bagi mereka yang percaya, namun tidak melihat." Wah, ini luar biasa. Kalimat ini Koko harap ditempel di pikiran kita, karena itu akan kita bahas nanti. Ada value-nya di situ dari kalimat Yesus itu. Lalu kemudian itu kan tadi kan di kalimat di Yohanes 20 ayat 29. Nah, setelah Yohanes 20 ada Yohanes pasal 21, dan itu adalah pasal terakhir di Injil Yohanes. Di pasal 21 ayat 18 di Injil Yohanes, Yesus memberikan sebuah kalimat nih kepada seorang murid. Di pasal 20 Yesus bilang kalimat apa? Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, di ayat ini di pasal 21 ayat 18 Yesus berkata, dan ini memang berkatanya kepada Petrus sih sesungguhnya ya. Cuma kok rasa pasti para murid tahu lah di situ. Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu." Nah, ini Yesus ngomong ke Petrus ya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah tua, engkau mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Waduh, ini luar biasa ya. Jadi di sini Yesus ngomong ke Petrus, nanti suatu hari kamu akan mengulurkan tangan dan diikat, dan akan dibawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan disitulah engkau mati. Jadi ini Yesus kasih tahu bagaimana Petrus akan meninggal. Begitu ya. Yesus ngomong kepada Petrus, "Ikutlah aku." Unik ya. Udah seolah-olah kayak Petrus ditakutin, tapi Yesus bilang lagi, "Ikutlah aku." Dan ini sebuah kalimat "ikutlah aku" ini kalimat yang sama waktu pertama kali para murid diajak. Nah, value apa nih yang mau kita pelajari dari kisah ini sih? Nah, jadi teman-teman, cerita-cerita yang tadi aku udah jelasin, awal perjalanan Yesus sampai akhir sebelum Yesus pergi, sebelum Yesus naik ke sorga, ini kan harus bisa melihat gambarannya, harus bisa melihat pola perjalanan murid Yesus, mulai dari awal bertemu sampai detik terakhir Yesus naik ke sorga. Nah, dari perjalanan para murid ini, Koko menemukan dua value nih yang menurut Koko ini bagus banget untuk dibagiin ke teman-teman hari ini, yang nonton hari ini. Jadi Koko harap teman-teman bisa dengar ini dengan sesama ya, bisa dengar value yang kita dapat dari perjalanan murid awal ketemu Yesus sampai akhirnya mereka berjalan sendiri tanpa Yesus karena Yesus naik ke sorga. Apa sih value yang kita dapat? Nah, ini yang luar biasa banget. Yang pertama tentang percaya. Tentang percaya. Koko dapat ini luar biasa, cukup bertanya-tanya juga ya dalam hidup Koko gitu ya. Karena dua hal ini akan Koko mau bagiin. Dua value ini cukup
ya merefleksikanlah, berkaca sama diri sendiri, apakah aku sudah sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati. Nah, that's why kita hari ini belajar supaya kita juga sama-sama saling bercerminlah sama diri kita. Apa memang benar-benar kita ini adalah murid yang sejati? Oke, yang pertama, value yang pertama apa sih yang kita dapat? Value yang pertama itu adalah percaya. Di sini kita bisa melihat, ternyata menjadi saksi mata secara langsung, akhirnya seperti para murid maksud Koko, menjadi saksi mata secara langsung tidak menjamin para murid untuk teguh percaya kepada Yesus. Iya loh. Mereka kurang apa coba kalau kita lihat para murid ya. Mereka lihat mujizat, mereka dengar perumpamaan, tinggal bareng Yesus malah. Ternyata itu tidak menjamin mereka untuk teguh dalam percaya. Tidak menjamin mereka teguh dalam percaya. Makanya Yesus berkata kepada Thomas kan, kau percaya kepada aku karena kau melihat. Tapi berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Dan Koko rasa sih itu pernyataan itu nggak cuma buat Thomas, tapi untuk para murid juga. Untuk para murid juga, Koko rasa ya. Ya gak? Jadi selama ini ternyata mereka itu, para murid, mengikut Yesus, percaya Yesus, ya karena mereka melihat. Mereka melihat waktu Yesus melakukan mujizat. Mereka melihat waktu Yesus memberitakan firman yang luar biasa dan orang-orang bertobat mengikut Yesus. Wah, ya mereka percaya. Tapi coba kita lihat, waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus difitnah, waktu Yesus dipukuli, disalib, kemana para murid? Mereka diam. Bahkan bersembunyi. Bahkan kalau kita tahu kisah Petrus menyangkalnya. Coba kita bayangin, seorang Petrus menyangkal Yesus yang adalah Tuhan. Waduh, ya puji Tuhannya Tuhan kita tuh maha kasih. Dia menerima Petrus apa adanya dan Petrus merespon itu dengan benar sehingga Petrus bertobat. Betul ya? Beda sama Yudas ya. Kalau Yudas kan akhirnya dia menyesal tapi responnya salah. Jadi malah bunuh diri. Nah, ini yang salah. Nah, Petrus responnya yang benar. Nah, itu harus kita contoh memang. Kita mungkin bisa salah gitu ya, tapi kita harus respon dengan benar. Penyesalan kita harus direspon dengan benar. Dengan apa? Pertobatan. Betul ya? Oke, kita balik lagi. Jadi kesitu kok ngomongnya. Oke, kita balik lagi. Yesus ngomong ke mereka. Ingat yang tadi Koko udah sampein. Mereka ternyata para murid itu percaya karena melihat. Tapi waktu Yesus difitnah, dipukul, disalib, mereka diam. Bahkan ada yang menyangkalnya. Jadi di sini Koko dapat suatu hal yang apa ya? Para murid ini melihat hanya sebatas apa yang bisa mereka lihat, apa yang nampak di mata mereka. Jadi para murid ini hanya melihat yang nampak di mata mereka, di depan mata mereka. Mereka melihat apa yang nampaknya lemah di mata mereka, buruk di mata mereka, menyedihkan di mata mereka, lalu mereka down. Ya dong, iyalah. Kalau mereka bisa percaya Yesus walau tidak melihat gitu ya, kan pasti beda case. Tapi masalahnya mereka ternyata percaya ini karena melihat sejauh ini. Makanya waktu dia melihat Yesus, waduh, Yesus disalib. Itu suatu hal yang lemah sekali di mata manusia yang, loh, katanya Tuhan, kok bisa disalib toh? Dan gak ngelawan. Dan gak bisa lakukan apa-apa. Loh, kan mereka melihat dari mata mereka. Dan mereka melihat hanya sejauh mata memandang itu saja. Ya akhirnya mereka down, bersembunyi lah, gak berani keluar. Mereka nggak melihat loh kekuatan di balik apa yang nampak lemah. Jadi ini loh, ini kacamata yang salah sebenarnya. Ini cara melihat yang salah. Kita seringkali melihat apa yang depan mata kita buruk, wah langsung down. Buruk, langsung bisa lakuin apapun gitu ya. Banyak kok anak-anak muda hari ini mungkin entah itu stres, entah itu down gitu ya. Mungkin diantara kita juga pernah mengalami itu. Wah, kita mengalami banyak hal lah yang mungkin rasanya bikin kita down. Bahkan rasanya kita mau menyudahi diri. Atau mungkin seringkali memukuli diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri. Karena kita seringkali melihat apa yang depan mata saja, tidak melihat apa yang dibalik. Tidak melihat apa yang dibalik apa yang terjadi di depan mata itu. Ya gak sih? Seperti para murid, mereka melihat Yesus, wah bisa disalib dan lain sebagainya. Mereka melihat Yesus tidak berdaya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat makna perjuangan Yesus, kita
kita melihat ada kekuatan di balik perjuangan Yesus itu loh. Apa kekuatannya? Kekuatan di balik penderitaan itu adalah apa? Yesus sudah menunjukkan, ini loh jalanku, yaitu aku mau kasih pengampunan dan penebusan untuk umat manusia. Itu kan sebuah apa? Sebuah kekuatan di balik yang terlihat nampaknya lemah di mata manusia. Para murid gak lihat itu waktu itu, maka mereka takut. Mereka bisa jadi meragukan Yesus. Bisa jadi meragukan Yesus. Padahal Yesus itu melakukan pekerjaan besar saat itu. Dan itu gak lemah sama sekali. Iya gak sih? Makanya di sini kita bisa melihat, jangan sampai kita percaya itu karena kita hanya melihat. Itu yang bahaya. Kita harus percaya walau tidak melihat. Kalau kita seperti para murid, gampang goyah, tidak teguh percayanya. Iyalah, kita nggak lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita sering dikhianati orang, kita diomongin orang di belakang, kita rasanya kita udah buat baik, sudah mengabdi, tapi kok rasanya ya diacuhkan begitu saja gitu ya. Kita harus melihat makna di balik itu apa. Atau mungkin teman-teman pernah di ghosting waktu COVID. Ya kan, lagi COVID, di ghosting sama cowok cewek. Padahal gue sayang banget kok sama dia. Lihat dong di balik itu apa. Lihat di balik Tuhan mau ajarin apa di situ. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah terkena COVID. Lihat makna apa yang dibalik itu. Makna apa yang dibalik itu. Ya dong. Ada satu kisah ya. Sebuah pengalaman dari seorang ibu. Jadi ibu ini terkena COVID. Tapi akhirnya apa yang dia lihat? Dia lihat apa maksud Tuhan dibalik COVID-nya itu. Awal mulanya dia shock. Seorang ibu ini awal mulanya dia shock dan ingin ya udahlah, pasrah aja gitu. Karena rasanya ya udahlah, udah capek juga hidup selama ini. Rasanya begitu. Tapi setelah dapat semangat dari orang sekitar, mendengar firman, ibu ini punya semangat lagi. Semangat juang yang baru, dan dia melihat, oh ternyata di balik terkena COVID gitu ya. Ibu ini melihat, oh ternyata memang aku selama ini banyak sibuk. Tapi aku gak pernah bertemu dengan Tuhan. Aku udah jarang dengar firman, aku udah jarang berdoa. Wah, ibu ini mendapatkan makna di balik hal yang dia sedang alami, di balik penderitaan yang dia alami. Betul ya? Dan seharusnya kacamata ini harus harus dibangun dari muda. Sehingga waktu kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini, kita mengerti apa sih maksud Tuhan? Apa sih maksud Tuhan di balik ini? Entah di balik penderitaan, entah di balik kelimpahan kita. Apa sih maksud Tuhan di balik dua hal ini? Ya kan kita gak bisa samain, semua orang harus menderita dulu baru bisa temuin keindahan Tuhan, kan gak juga. Kalau kita dalam kekayaan yang melimpah begitu ya, kita harus tetap cari loh, apa maksud Tuhan percayakan kelimpahan yang demikian. Harus temukan di balik itu apa rencana Tuhan. Iya begitu, serius, harus temuin. Jadi sehingga kita punya percaya yang teguh. Nah, Yesus berkata kepada kita, berbahagialah bagi kita yang percaya walau tidak melihat. Ya dong, percaya walau tidak melihat. Di sini bukan berartinya percaya yang buta gitu ya. Walau nggak melihat, pokoknya udah percaya aja lah pokoknya lah. Udah pokoknya lakuin aja, lakuin yang bener-bener aja udah. Percaya ya. Nggak buta begitu, sorry. Ini bukan buta begitu ya. Udah gue percaya Yesus, pokoknya gue hari Minggu ke gereja gitu. Beres. Nggak begitu. Ini kalimat percaya walau tidak melihat, itu sebuah kalimat atau sebuah kepercayaan yang mengakar. Itu sebuah kepercayaan yang mengakar. Kenapa bisa mengakar? Kita harus lihat kembali Alkitab ngomong apa. Jadi waktu Yesus bilang, berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat, itu di pasal 29 atau 30 gitu ya. Di ayat 29 atau 30 gitu ya. Nah setelah ayat itu, di Yohanes 20 ayat 30, Yohanes tulis begini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Waduh, ternyata banyak juga ya. Banyak juga yang Yesus layani, yang Yesus kerjakan di depan mata para murid.
Makanya sampai nggak bisa tercatat dalam kitab ini. Tetapi ini yang luar biasa. Ayat 31 ya, Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Tercantum di mana tuh? Di Injil, di Alkitab, di Bible. Telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi semua yang tercantum di dalam Alkitab, nih aku ambil nih Alkitab kokoh. Semua yang tercantum di dalam Alkitab ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau Yesus bilang berbahagialah bagi kita yang percaya walau tidak melihat, itu bukan percaya buta. Tapi maksudnya apa? Ketika kita belajar Injil, kalau kita percaya Yesus, kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita akan belajar Injilnya. Dan ini loh yang bikin kita mampu untuk percaya walau tidak melihat. Jadi makanya teman-teman, kalau hari ini kita bilang, gue percaya sama Yesus, tapi kita gak pernah belajar firman, kita gak pernah buka Alkitab ini, kita nggak pernah dengar khotbah gitu ya, atau mungkin kita datang ke hari Minggu ya udah dengar gitu, atau mungkin waktu dengar sama keluarga ya dengarnya nggak serius gitu ya, sambil motivasi buka IG, TikTok dan lain sebagainya. Aduh, gimana ngomongnya ya, agak berat ya. Kalau kita ngomong percaya Yesus tapi nggak belajar firman-Nya, mohon maaf nih, sorry banget. Ya Anda tuh belum percaya. Kita belum percaya kalau kita nggak belajar firman-Nya. Ya mau bagaimana percaya mengakar? Perkataannya aja Anda tidak baca. Kita nggak mungkin percaya yang mengakar itu pasti nanti kalian akan jadi para murid mula-mula tuh, yang awal mula yang nggak ngerti ya, akhirnya ya udah begitu aja, percaya karena melihat. Buktinya apa? Kalau kita bilang percaya tapi kita nggak belajar firman, biasanya kita akan hidup merasa-rasa. Betul kan? Kita akan hidup merasa-rasa, aduh rasa-rasanya Tuhan ngomongnya begini deh, aduh rasa-rasanya kehendak Tuhan begini deh. Kita gak pernah yakin betul apa itu kehendak Tuhan yang pasti dalam hidup kita ya. Jadi kita tuh selama hidup ya merasa-rasa aja gitu, merasa-rasa Tuhan tuh hadir di hidup kita ya. Jadi gak mengakar lah, gak mengakar. Udah tahu perasaan suka stabil, betul gak? Ya gak? Jadi coba jujur anak muda, suka gak stabil kan kadang-kadang perasaan kita. Minggu lalu kita suka, minggu depan kita benci. Cia. Suka gak stabil perasaan itu. Jadi kita jadi merasa-rasa kalau kita gak belajar firman Tuhan. Bisa gak percaya walau tidak melihat? Aduh gak bisa itu pasti. Pasti gak bisa. Kita akan gampang terpengaruh teman-teman kalau kita gak mengakar pada Injilnya. Kita gak mengakar pada firman-Nya. Kita akan mudah terseret dengan dunia. Kita akan mudah terseret dengan pergaulan-pergaulan yang merobek dasar kebenaran yang harusnya ada dalam hidup kita. Kita akan lebih mudah jatuh dalam dosa. Kita tidak mengendalikan diri lah. Nah, akhirnya kita hanya ngasihin buah kedagingan, bukan buah roh. Kita nanti akan jadi seperti murid-murid yang bersembunyi, yang percaya ternyata hanya melihat saja gitu. Ya gak sih? Ya iyalah, gak teguh. Kita gak kokoh pasti. Dunia tuh makin ke depan pasti makin terbuka. Satu sisi itu baik buat kita semua. Kita akan memanfaatkan teknologi yang ada. Kita akan punya pemikiran yang cerdas. Tapi satu sisi, keterbukaan dunia itu juga bisa akhirnya merenggut hidup kita, sehingga kita mengandalkan filosofi dunia dan melupakan Injil kebenaran. Dan disitulah kita akan merasa kita percaya Yesus, tapi sesungguhnya kita tidak percaya Yesus. Dan itu harus hati-hati dengan filosofi-filosofi itu. Betul ya? Jadi poin yang pertama ini intinya adalah kita itu harus punya kepercayaan yang kokoh, yang didasari oleh firman Tuhan. Jadi kalau ini seandainya ini hidup kita ya, ini hidup Anda gitu ya. Ini Alkitab harus jadi dasarnya. Dasar hidup kita bukan motivator, bukan kata-kata motivasi. Ini loh, Alkitab ini jadi dasar hidup kita.
Dasar hidup kita juga bukan khotbah-khotbah orang-orang yang rasanya kita kagumi. Kita banyak belajar dari orang-orang tersebut, betul? Betul. Tapi tentu kita harus kembali mengakar pada firman, pada Injil, bukan kepada manusia. Manusia itu rapuh, percayalah teman-teman. Manusia itu rapuh, bisa salah. Kalau saudara, jadi ngomong saudara nih, ya kan? Saking seriusnya nih. Kalau teman-teman berpegang pada sebuah ranting gitu ya, di dalam pohon gitu ya. Kalau rantingnya jatuh, teman-teman ikut jatuh gak? Pasti jatuh, ada kekecewaan dan lain sebagainya. Banyak hal. Tapi kalau kita berpegang pada batang, pada akarnya, kita akan kokoh di situ. Yesus pokok dan kitalah apa? Adalah lagunya itulah ya. Pegangnya sama Yesusnya itu, Injilnya yang dipegang, mengakar dalam sini. Gitu loh. Nah, itu poin pertama yang aku mau sampaikan ke kita. Itu akan bikin kita teguh, percaya walau tidak melihat. Ini nih, firman ini akan bikin kita teguh. Kita akan percaya walau tidak melihat. Oke? Sebab sesungguhnya teman-teman, perjalanan murid yang sejati, perjalanan murid Yesus yang sejati itu bukan waktu para murid berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi justru perjalanan murid yang sejati dimulai waktu Yesus naik ke sorga. Oleh karena Yesus ngomong apa kepada Petrus tadi? Ikutlah aku. Wah, sebelum Yesus meninggalkan para murid, Yesus ngomong lagi, ikutlah aku. Yesus mengajak kembali para murid, ikutlah aku. Dan ini luar biasa. Dan ini value yang kedua yang aku mau sampaikan ke kita. Di awal murid maksudnya. Di awal para murid bertemu dengan Yesus, Yesus ngomong apa? Ikutlah aku. Sekarang ketika Yesus mau naik ke sorga, ketika Yesus mau meninggalkan para murid, Yesus berkata lagi, ikutlah aku. Loh, bukannya para murid sudah mengikuti Yesus waktu itu? Bukankah para murid sudah mengikuti Yesus waktu itu, melayani, menemani Yesus kemanapun dia pergi? Memang benar mereka sudah mengikuti Yesus, tapi nggak stop di situ. Yesus ngomong lagi untuk kedua kalinya, ikutlah aku. Ikutlah aku. Oke, Yesus ngomong kepada Petrus di Yohanes 21 ayat 18 sampai 19 nih, aku bacain lagi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Ini kita pasti pernah lihat lah film-film yang mengikat di tangan begitu ya, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah demikian ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini luar biasa loh. Ini luar biasa. Perjalanan murid Yesus tidak berhenti hanya waktu apa Yesusnya ke surga terus Yesus berhenti. Kagak. Yesus ngundang lagi mereka, ikutlah aku. Artinya apa nih? Dari value ikutlah aku, maksudnya apa sih? Kita akan nemuin dua makna dari kalimat ikutlah aku ya. Di saat Yesus mau naik ke surga, saat Yesus meninggalkan para murid, ini kalimatnya apa nih? Satu. Ini kalimat, ini maknanya ya, makna kalimat ikutlah aku di akhir atau di detik-detik perpisahan Yesus dengan para murid. Yang pertama, Yesus ingin kita mengikuti dia apapun konsekuensinya. Itu Yesus katakan. Yesus ingin kita mengikuti dia apapun konsekuensinya. Maka Yesus ngomong ke Petrus, kamu akan mati loh nanti. Tapi Yesus ngundang lagi, ikutlah aku. Teguhlah, percaya. Even aku gak sama kamu, even aku harus di sorga gitu ya, ikutlah aku. Kamu harus teguh apapun konsekuensinya, ikut aku. Tapi bagaimana kok? Mana mungkin bisa? Mana mungkin Yesus? Mereka aja para murid yang tinggal bersama dengan Yesus aja masih bisa begitu, pada takut. Gimana kita kok? Gimana kita nih? Ingat, aku akan memberi kamu roh yang akan menolong kamu. Aku akan memberi kamu penolong yang hidup, Roh Kudus. Aku memberikan kamu damai sejahtera. Roh Kudus itu diberikan supaya kita apa? Kita punya roh yang menuntun kita untuk mendengar firman, sehingga kita bisa percaya walau tidak melihat, betul? Injil,
Kalau kita belajar pakai pikiran kita mah nanti jadi salah. Tapi kalau kita minta tuntunan Roh Kudus untuk membukakan kebenaran, kita akan banyak sekali yang dapat. Banyak sekali. Makanya Tuhan kasih Roh Kudus. Dia adalah Roh kebenaran yang mimpin kita untuk mengerti firman. Sehingga kita bisa apa? Bisa percaya walau tidak melihat. Kita punya pengharapan yang sejati. Memang setelah ini ada bumi yang baru. Ada dunia yang akan datang. Terus apa lagi? Yesus kasih apa? Yesus kasih Roh Kudus yang adalah juga Roh damai sejahtera. Artinya apa? Ini makanya unik loh. Ternyata kedamaian itu yang Yesus mau sampaikan, ini kedamaian itu adalah ketika kita bisa melayani Tuhan tanpa batas. Ketika kita bisa mengikuti Tuhan tanpa batas. Walaupun ada konsekuensinya, tapi ada Roh Kudus yang menghibur, yang memberi damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bukan kekayaan, uang. Itu nggak bisa bikin damai sejahtera kita. Baik kalau kita baca Yohanes pasal 14 kalau nggak salah ya. Di perikop itu kamu baca sampai akhir deh. Aku memberikan kamu damai sejahtera. Itu yang ada padaku, kata Yesus. Aku beri kamu roh ini, damai sejahtera. Artinya apa? Supaya walaupun konsekuensinya harus menyayat daging kita, walaupun konsekuensi ikut Yesus harus melukai harga diri kita. Ya enggak? Tapi ada damai sejahtera. Karena kita tahu bahwa kita bukan dari dunia ini. Bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini semata-mata untuk supaya kita nanti bertemu dengan Tuhan, Juru Selamat kita. Itu damai sejahtera. Jadi uang, jabatan itu gak akan memberi damai sejahtera, percayalah. Bukan berarti saudara gak kejar itu ya. Boleh kerja keras, silahkan. Tapi ingat, dalam kerja kerasmu kamu harus temukan apa yang Tuhan mau. Jangan jadi suka-suka sendiri. Amin gak? Jadi Tuhan pengen banget kita semua anak muda ini ikuti dia apapun konsekuensinya. Ingat loh, para murid itu adalah anak-anak muda. Yesus itu youth pastor itu. Jadi ini pasti balance banget sama kita hari, dan kita harus berjuang dari hari ini. Ikut Yesus apapun konsekuensinya. Kalau kamu lagi pacaran gitu ya, ya rasanya mungkin sudah toxic relationship, harus berani untuk del kalau kata Om Eras del ya, untuk stop dulu, kembangin diri, penuhi diri dulu dengan Tuhan. Percayalah, penuhi diri. Tapi aku cinta banget sama dia kok. Kalau emang itu memang dia baik buat kamu, nanti pasti dipertemukan lagi. Tapi untuk sementara better kita bangun diri dulu. Buat teman-teman juga lagi ada masalah begitu ya, lagi ya mungkin mengalami apapun lah, ayo cari Tuhan apapun konsekuensinya. Kalaupun sampai harus banyaklah konsekuensi dalam hidup kalian pasti. Kalau kita ikut Yesus kan banyak daging yang kita harus gorok gitu ya, ibarat kata kita harus beresin lah, kita nggak boleh main-main lagi. Ikutlah dia, jangan setengah-setengah. Roh Kudus pimpin pasti. Dia akan beri kebenaran, dia akan beri damai sejahtera. Amin ya. Oke, itu makna yang pertama dari kata ikutlah aku. Makna yang kedua apa? Ya ini, Yesus mau kasih tahu apa? Yesus mau kasih tahu arti percaya yang sesungguhnya. Percaya yang sesungguhnya itu apa tadi? Bukan karena melihat, tapi karena dibangun di atas dasar Injil, di atas dasar kebenaran Alkitab. Inilah yang bikin kita kokoh. Jadi kalau teman-teman bertanya, dan ini seringkali pertanyaan yang ditanyakan sama anak muda gitu ya, gimana sih kok cara untuk berubah? Bagaimana sih kok supaya gak terikat dengan dosa pornografi, dosa anything? Gimana sih kok caranya supaya aku gak self-harm lagi, supaya aku gak depresi lagi, supaya aku gak banyak hal? Caranya satu, gali firman, habis itu berjalan. Memang dalam hal ini ada problem-problem, struggle yang mungkin harus ke psikolog. Do it, lakukan. Kita mau sembuh kok, kita mau benar kok. Tapi lebih daripada itu, basicnya apa? Alkitab. Supaya aku nggak terikat dosa, bagaimana kok? Udah, kamu cari Tuhan di Alkitab, kamu belajar firman aja, jujur lidah. Kalau kamu berusaha untuk mengubah diri tanpa belajar firman, nggak bisa, kamu capek sendiri pasti. Gimana cari kamu mau berubah kalau kamu nggak datang ke sumbernya? Bagaimana sih? Kamu mau hidup benar tapi kamu gak datang kepada sumber kebenaran, yaitu adalah kebenaran itu sendiri, Yesus itu sendiri yang berkata lewat firman-Nya. Ya mana bisa? Kamu capek pasti capek sendiri.
Kita mengharapkan buah yang matang, tapi kita nggak membangun akar yang mengakar, akar yang bertumbuh. Gimana bisa? Setuju gak? Ya iyalah, kamu mau buah apa tapi akarnya anggur, ya bagaimana sih? Ubah akarnya. Dosa akarnya diubah dengan firman, supaya benih firman ini nancep di dalam hidup kita dan mengakar, sehingga buahnya juga buah firman akhirnya. Gitu loh maksud teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman lagi struggle anything apapun, please udah belajar firman. Punya waktu belajar firman. Punya waktu belajar firman. Belajar caranya gimana kok? Baca Alkitab misalnya sehari 2 pasal. Kasih waktu ketemu Tuhan 15-30 menit doa. Udah cari Tuhan aja. Terus asa pikiran kita untuk melihat, wah kalau kejadian begini Tuhan maunya apa? Kalau kejadian gini Tuhan maunya apa? Jadi kita akan punya kepekaan. Kita akan mengasah kepekaan di situ. Nah, itu akan kita punya percaya yang sesungguhnya nanti. Kita akan mengalami Tuhan, nak. Jadi nak nih gue ngomongin nih. Kita akan ngalamin Tuhan, teman-teman. Dan itu secara nyata. Please deh. Kita jangan dengar orang-orang yang mengalami Tuhan saja. Maksud aku bukan, wah berarti gue gak boleh dengar mereka lagi. Dengerin mereka, cuman jangan rasa kagum. Maksudnya apa gimana ya ngomongnya? Maksud gue tuh, ayo dong punya rasa yang pengen ngalamin Tuhan secara pribadi juga. Kita cuma dengar pengalaman Tuhan ya kepada orang lain gitu loh. Entah pendeta, entah orang tua kita, entah teman-teman kita. Kita mendengar dan kita, wah keren banget ya. Mau dong kita ngalamin langsung. Mau dong kita ngalamin Tuhan secara langsung. Ya gak sih? Dan itu indah banget. Ingat satu hal. Para murid Yesus adalah anak-anak muda, umur 15 atau 20-an. Jadi teman-teman pasti bisa. Pasti bisa kalau teman-teman ada kesusahan, bisa kontak mentor, bisa kontak orang yang kamu percaya. Kamu butuh komunitas. Gak bisa kamu berjuang sendiri, besi aja main besi. Kamu butuh komunitas. Hubungi orang yang kamu percaya. Jangan menghindari pertemuan-pertemuan jemaat. Ibarat kata, wah karena udah sering ibadah online, pas nanti offline gue gak mau ketemu lagi males Jangan. Di dalam pertemuan jemaat itu kita saling ngebangun, saling ngerangkul. Di situ kita akan bertumbuh sama-sama. Kalau nanti kalian lihat ya teman-teman ya, waktu para murid udah mulai melayani nih, udah nggak sungguh-sungguh, para murid ini ngumpul loh. Itu sering ngumpul mereka tiap hari, seminggu sekali, tiap hari malah ya, kalau nggak salah ya, di jemaat mula-mula. Mereka bertemu ngapain? Bagi roti, makan bareng, sharing firman, merangkul, bertumbuh. Jadi teman-teman kalau belum tertanam dalam komunitas. Entah dimanapun komunitas itulah. Pokoknya harus membangun kalian. Yang harus membangun tentunya. Dan membangun cuma bukan hahihi, gibah sana gibah sini. Membangun itu artinya kamu semakin berubah. Paradigma kamu berubah. Kamu bertumbuh. Jadi yang aku mau sharing hari ini tentang Path of Disciples. Itu artinya kita belajar. Dari awal mula perjalanan murid Yesus sampai perjalanan murid Yesus yang akhirnya mereka berjalan sendiri tanpa Yesus. Bahkan mereka ada yang mati martir dan sebagainya. Dan faktanya kita bertumbuh sampai hari ini juga. Betul, itu kan kekristenan ada hari ini karena para murid itu. Dan itu luar biasa. Kita ada hari ini karena para murid itu. Ayo kita teruskan kekristenan ini. Kita teruskan gaya hidup Yesus. Kita kasih tahu ke dunia, ini loh Tuhan kita. Dan kita ngomong akhirnya ke setiap orang yang kita temui, ikutlah dia, ikutlah Yesus, jadilah muridnya, ya enggak? Jadikan semua bangsa muridku, ya enggak? Sehingga setiap kita nggak cuma jadi jemaat gereja, tapi sungguh-sungguh jadi murid Yesus yang bertumbuh, sungguh-sungguh jadi murid Yesus yang percaya walau tidak melihat, sungguh-sungguh jadi murid Yesus yang percaya atas dasar kebenaran, mengerti dan mengakar dalam kebenaran. Sungguh-sungguh mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus yang mengikuti Yesus apapun konsekuensinya. Jadi teman-teman, siap jadi murid Yesus? Jadi siap murid yang sejati? Oke, kalau kamu ngomong siap, bagus, malaikat catat tuh. Oke, tadi yang mau sharing hari ini. Terus tetap semangat, jalani hidup. Kita koko murid, kalian pun juga murid Yesus, dan kita sama-sama belajar untuk bertumbuh. Oke, jangan down kalau kamu lagi dalam kesusahan, lagi dalam struggle, bangkit. Roh Kudus pimpin dan Tuhan pimpin.
Amin. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran pada pagi ini. Berikan kami pengertian terus akan firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh, kami mengakar dalam firman. Ya Tuhan, perjalanan hidup kami adalah perjalanan menjadi murid Yesus, menjadi murid-Mu ya Tuhan. Ajari kami, Roh Kudus pimpin kami untuk mengikut Engkau di dalam kelimpahan, entah di dalam kesusahan kami setia mengikut Engkau. Kami berdiri dengan prinsip Alkitab. Kami berdiri dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan bila sejak muda kami boleh melayani Engkau, kami boleh memberkati banyak orang, kami boleh menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati dan sertai anak-anak-Mu, para anak-anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, katakan amin. God bless you all. Happy Sunday. Bye.